Alangkah baiknya kamu bisa mendaftarkan diri mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan atau melalui agen perisai BPJS Ketenagakerjaan. Agen perisai BPJS Ketenagakerjaan adalah agen-agen yang bertugas untuk mengedukasi, mensosialisasikan, serta memberikan pemahaman program-program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Jadi, semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran serta melakukan klaim manfaat karena ada agen perisai yang membantu. Program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja bukan penerima upah atau disingkat BPNU. Seperti apa programnya? Program ini cakupan segmentasinya adalah untuk tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja atau orang yang berusaha sendiri yang pada umumnya bekerja pada usaha-usaha ekonomi informal. Berarti bisa diartikan pekerja mandiri, wira swasta, oper, dan lainnya. Contohnya seperti petani, nelayan, tukang ojek, tukang jamu-jamu, atlet, pedagang. Tujuan program ini adalah memberikan jaminan sosial bagi tenaga kerja pada saat tenaga kerja tersebut kehilangan sebagian atau seluruh penghasilannya sebagai akibat terjadinya resiko-resiko antara lain kecelakaan kerja, hari tua dan meninggal dunia. Jadi, program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja BPNU itu ada 3 cakupan. Yang pertama, JKK, yaitu jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua, JKM, yaitu jaminan kematian. Yang ketiga, JHT, yaitu jaminan hari tua. Selanjutnya untuk sifat kepesertaan dari 3 cakupan program pekerja BPNU tadi. Untuk JKK dan JKM bersifat wajib, artinya pekerja wajib punya 2 manfaat ini. Sedangkan untuk yang JHT ini sifatnya opsional, bisa dipilih atau tidak. Jadi, peserta atau pekerja bisa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan memilih program yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Selain itu, peserta juga bisa mendaftar sendiri langsung ke kantor BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui wadah atau kelompok yang telah melakukan kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tentang kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa, yaitu cedera pada tubuh manusia, akibat terjadi peristiwa atau kejadian seperti jatuh, terpukul, tertabrak, dan lain-lain. Manfaat jaminan dari JKK. Yang pertama, memberikan manfaat pelayanan kesehatan, yaitu perawatan pengobatan, sesuai kebutuhan medis. Jadi, biaya medis yang timbul akibat kecelakaan kerja akan ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, memberikan manfaat santunan uang tunai. Yang ketiga, memberikan manfaat bantuan beasiswa bagi 2 anak dari peserta, apabila peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, sebesar Rp1.500.000 per anak per tahun maksimal selama 8 tahun, untuk anak tingkat TK sampai dengan SD. Rp2.000.000 per anak per tahun maksimal selama 3 tahun, untuk anak tingkat SMP. Rp3.000.000 per anak per tahun maksimal selama 3 tahun, untuk anak tingkat SMA atau SMK. Dan Rp12.000.000 per anak per tahun maksimal selama 5 tahun, untuk anak di tingkat perguruan tinggi atau S1 atau pelatihan. Pengajuan klaim beasiswa ini dilakukan setiap tahun, dan jika pada anak yang belum memasuki usia sekolah di saat peserta meninggal dunia, maka beasiswa akan diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah. Dan pemberian beasiswa akan berakhir pada saat anak dari peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja. Selanjutnya untuk manfaat JKM adalah berupa uang santunan yang akan diberikan kepada ahli waris dari peserta apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang tunai. Rinciannya sebagai berikut. Untuk program JHT, prinsipnya program ini adalah tabungan dari peserta untuk bekal di hari tua, dan merupakan hasil dari akumulasi iuran ditambah dari hasil pengembangan. Nah, itulah tadi manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja BPNU. Berapakah iuran yang harus dibayarkan oleh peserta? Iuran didasarkan daripada jumlah nominal tertentu dari penghasilan peserta, dipilih salah satu dari tabel iuran yang tersedia sesuai penghasilan sebulan. Rinciannya sebagai berikut. 1. Sebesar 1% dari penghasilan bulanan peserta yang akan dibayarkan untuk iuran JKK.
2. Sebesar Rp6.800 dibayarkan peserta untuk iuran JKM. 3. Sebesar 2% dari penghasilan bulanan peserta yang akan dibayarkan untuk iuran JHT. Terbaiknya kamu bisa mendaftarkan diri mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bisa langsung melalui kantor BPJS Ketenagakerjaan atau melalui agen perisai BPJS Ketenagakerjaan. Agen perisai BPJS Ketenagakerjaan adalah agen-agen yang bertugas untuk mengedukasi, mensosialisasikan, serta memberikan pemahaman program-program BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Jadi, semakin memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran serta melakukan klaim manfaat karena ada agen perisai yang membantu